Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat asar Masjid Salahuddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli wijhatun, walikullin, dan bagi setiap, kalau dalam bahasa Arab tanwinnya tanwin iwat, setiap umat memiliki kiblat yang mana huwa muwalliha, ia menghadapkan wajahnya ke kiblat itu. Fastabiqul khairat, dalam mushaf sering diterjemahkan fastabiqul khairat, itu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan berarti kita adakan lomba busana muslim, ikut lomba pidato, ikut lomba apa. Tapi fastabiqul khairat, cepet-cepetan, dulu-duluan untuk melakukan kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, ada satu cerita. Ada orang di dekat Ka'bah sana, lihat ada orang Afrika, gede, hitam, gede. Yang terbayang dalam benak orang Indonesia, orang ini kasar, wong gede ireng kok. Orang Afrika tanya, apa yang dilakukan orang-orang itu? Mengapa mereka saling dorong? Mengapa mereka saling sikut? Mengapa mereka saling desak? Orang Indonesia menjawab, mereka berebut untuk mencium Hajar Aswad. Sampai segitunya? Ya. Kenapa? Karena mengusap, mencium Hajar Aswad itu punya fadilah yang besar, sehingga mereka berebut. Orang Afrika tadi tanya, apakah kalau ada amalan punya fadilah besar, kemudian teman-temanmu dari Indonesia saling berebut? Kalau sholat jamaah pahalanya besar, apakah berebut di shaf awal? Azan pahalanya besar, apakah desek-desekan rebutan mic? Ada pembangunan masjid, apakah mereka ngantri untuk menyumbangkan uangnya? Ada orang sakit, apakah mereka desek-desekan, sikut-sikutan untuk segera menengoknya? Ya enggak. Loh, katanya mereka desek-desekan karena cari fadilah. Fadilah itu tidak hanya mencium Hajar Aswad, menolong orang yang membutuhkan pertolongan itu fadilah. Sholat berjamaah di masjid juga punya fadilah. Bersedekah pada fakir miskin juga punya fadilah.
Lalu mengapa mereka tidak saling berebut untuk itu? Orang Indonesia tadi sadar, iya, sebenarnya ada banyak pintu untuk melakukan kebaikan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah manusia itu sangat variatif, bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan. Beda dengan malaikat, bapak-bapak, ibu rahmatullah. Malaikat itu ibadahnya paket. Malaikat pencabut nyawa, jubat jabut, sejak zaman dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, ndak leren-leren. Malaikat pencatat amal, nyateti, ndak leren-leren. Malaikat penjaga neraka, ndak pernah studi banding ke surga. Malaikat penjaga surga, lihat bidadari cantik, hanya bisa melihatnya, tak boleh merasakannya. Ini malaikat. Maka saya ketika kecil mikir, kayaknya Pak Fakih, malaikat paling enak itu malaikat Israfil, karena tugasnya meniup trompet. Sampai hari ini belum ngapa-ngapain dia itu. Loh, kapan? Belum kiamat kok. Wong kita orang tahun baru trompetan aja malaikat Israfil menahan diri. Seben. Iki nek tak diamu ambiar kabeh soalnya. Tugasnya cuma niup trompet 2 kali atau 3 kali. Yang jelas satu untuk mematikan, satu untuk menghidupkan. Tapi manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih ibadah yang mana ibadahnya itu sangat bervariatif. Kenapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, manusia itu punya sifat malah, punya sifat bosen. Pak, jenengan kalau misalnya saya ngajinya sampai jam 5, kira-kira ngapain? Yakin, sumpah, pulang sebelum jam 5. Kenapa? Bosen. Ngaji ni ngono-ngono kok ya ora wis. Ini memang manusia itu terdesain punya sifat bosen. Karena punya sifat bosen, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah manusia itu bermacam-macam. Ada ibadah sifatnya zahiriyah, lahiriah, awak, resik-resik masjid. Itu zahiriyah, di batin gak cukup. Masjid di batin bisa bersih? Enggak perlu pakai uang, lahiriah saja. Bersih-bersih masjid, bersihkan kamar mandi, bantu bangun masjid, itu zahiriyah. Sholat zahiriyah. Ada ibadah itu sifatnya batiniyah, sabar, syukur, ridho, yakin, zuhud, tertinggi iman. Ada ibadah itu sifatnya maliyah, harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, dan lain-lain. Nah, manusia itu kan punya kemampuan berbeda-beda. Ada orang punya banyak waktu, tak punya banyak uang. Iya kan? Waktune akeh, nganggur. Duwe ora enek. Maka dia bisa ambil peluang ibadah yang memang tidak membutuhkan uang. Ada orang sibuk kerja, pergi pagi pulang peteng. Dah, yang penting kewajiban kerjakan, sholat kerjakan, Ramadan puasa, wayai zakat.
Nggak mampu haji, haji. Ibadah lainnya apa? Bilmal, hartanya. Hartanya. Karena apa? Segala aktivitas dakwah kita itu tidak mungkin terselenggara kalau tidak ada kerjasama dari semua pihak. Maka saya tidak suka kalau ada orang mencaci orang kaya. Tapi kalau mencaci orang pelit, ya pelitnya aja lah yang dicaci, orangnya jangan. Ada orang itu kalau ngaji pokoknya sing disebut iki elek wong sugih wae. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Orang yang menyimpan emas dan peraknya tidak infak. Yang ngeri-ngeri gitu. Maklum, dia tidak dapat bagian. Jangan. Dakwah ini perlu kerjasama yang baik. Orang kaya kerjakan tugas pokoknya. Apa? Membantu, sedekah, nyukupi. Nyukupi. Penting ini. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dulu orang kaya, selalu nyukupi. Ketika di Madinah hanya ada satu sumur yang aktif, itu milik Yahudi, dan airnya dijual. Jadi kalau bapak-bapak tahu ada Aqua, RO, LE mineral, Ades, MQ, kaki, air solamat dan lain-lain, mau sebutkan semua nanti habis waktunya. Dijual itu ndak usah kaget Pak. Zaman Nabi sudah ada yang jual air putih, air sumur. Akhirnya gimana? Rasul ingin beli sumur itu. Sumur ini saya beli ya. Oh jangan, ini passive income saya. Namanya sumur itu rumah, maka disebut bi'ru rumah. Ini passive income saya, ini pencaharian saya. Nabi ya pinter ngakali gitu. Ya sudah, kalau ndak boleh tak beli semuanya, tak beli separuhnya saja. Yo maronya gimana? Yo gampang. Sekarang jadi milikmu, besok milikku, milikmu, milikku, milikku gitu. Jadi kamu punya uang cash yang lumayan banyak dan pasif income-mu belum hilang. Pikir-pikir, iya. Kalau gini kan cepet punya uang banyak untuk permodalan, nanti yang harian bisa dari 2 hari sekali. Oke. Siapa sih duwiti? Utsman yang bayar. Begitu hari jatahnya orang Islam, bebas siapa mau ambil air gratis. Yahudi bayar, orang Islam gratis. Yahudi bayar. Lama-lama orang udah apal, ndak mau ngambil di hari Yahudi. Wah, remuk iki ra entuk dhuwit iki, Man. Gimana? Utsman tak dol kabeh man tukunen. Ini aku lek banyune to oleh. Nah, di sini peran fastabiqul khairat di situ itu. Loh, gimana yang enggak punya uang? Loh, masih ada pintu-pintu ibadah yang lain. Jangan khawatir. Rasulullah SAW pernah didatangi delegasi orang-orang miskin. Jadi grup miskin datang ke Rasulullah. Ya Rasul, la ba'ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu pergi membawa banyak pahala. Irinya sahabat itu kalau melihat orang bisa cari pahala, bukan masalah punya ini dan punya itunya, tapi masalah pahalanya. Kita kan enggak iri,
ngopo mobilku kok hijet sedang dia Pajero, ngopo kok mobilku ming trontung sedang dia Fortuner, ngopo motorku legenda sedang dia Nmax. Itu irinya manusia. Ngopo bojoku kok lemu, bojo dia ayu. Itu yang bikin orang sekarang iri. Dulu ndak pahala. Ya yusalluna kama nusolli. Orang kaya itu bisa sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka bisa puasa sebagaimana kami puasa. Sepodo lah, true. Tapi di sini wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi orang-orang kaya bisa punya lebih rezeki, mereka bisa sedekah, kami ndak bisa. Gimana Rasul? Rasul ya enak saja. Bukankah Allah telah menjadikan setiap kegiatan sedekah? Tahmid, tasbih, tahlil, takbir itu sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Bantu orang sedekah. Sampai pada akhirnya Nabi bersabda, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Lah hubungan suami istri aja ada sedekahnya. Sahabat kaget. Apakah bila kami mendatangi sahabat kami berpahala? Nabi bertanya lagi, bagaimana kalau kamu meletakkannya di tempat yang haram? Dosa. Kalau tempat yang halal maka berpahala. Maka Pak Fakih, setelah baca hadis itu saya jadi ingin rajin bersedekah. Nah gitu loh. Artinya apa? Kita tidak punya satu alasan untuk tidak berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Satu sisi mungkin kita tak punya, tapi sisi lain pasti kita punya. Karena tidak ada orang yang tak diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata seseorang tidak punya uang sama sekali, tidak punya harta sama sekali, minimal dia punya peluang, punya hati yang bisa digunakan untuk bersabar. Itu pun dapat pahala. Maka di sini fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan satu kebaikan. Apa yang kita punya? Punya uang, maju uang. Punya tenaga, maju tenaga. Nah haji itu ibadah yang uangnya ya keluar, tenaganya juga keluar, badannya juga keluar. Zakat uang atau harta. Sholat udah tenaga tok. Apalagi puasa ibadah sing ra modal blas. Wong ra perlu mangan, ra perlu ngombe kok. Ada puasa modal kan tekno dikon jatah buka bersama. Jadi harus modal. Dan sebenarnya buka bersama itu kalau hadis Nabi semampunya. Sampai Nabi mengatakan meskipun hanya sebutir kurma, meskipun hanya seteguk air. Tapi kan kita kadang-kadang di masyarakat juga yang salah kita sendiri. Kenapa? Karena yang jadi tolak ukur itu apa? Keumuman. Tur tak mirip pinter Pak Fakih. Tanggal 1, tanggal 5 itu kasih kelompok orang-orang kaya. Nanti mesti untuk apik-apik. Lah, tanggal 6 dan seterusnya itu orang yang sederhana, miskin, sangat miskin. Kepontal-pontal. Nah, kon madane kepontal-pontal. Hari pertama nasi padang, minumnya es teler. Kalau pakai fikih sebenarnya andai kata yang berjatah itu mengeluarkan segelas air dan 3 butir kurma, itu juga sudah memberi makan orang yang berpuasa, dapat pahala. Ini nek dipraktekke pahala persegi bahan. Walah, anggone Pak Fakih ku lho. Wong nyambut gawe kantor pajak kok buka bersama ming metu ades ro kurma telu. Baru kuwi ora ngopo-ngopo to, terus sak salat maghrib. Nah,
Ini lisan kita bisa untuk beribadah, telinga kita bisa untuk beribadah, tangan kita bisa untuk beribadah, kaki kita bisa untuk beribadah, hati kita juga bisa untuk beribadah, semuanya. Maka jangan pernah suudzon pada orang, wong kae males ibadah, karena kita tidak tahu, barangkali diam-diam dia beribadah dengan hartanya, barangkali dia diam-diam beribadah dengan hatinya. Kita tidak pernah tahu, tidak tahu ibadah dengan apanya. Siapa tahu orang terkenal paling pelit, tapi sebenarnya dia sedekah siri. Dulu ada orang, dia itu suka nyuruh pedagang ikan bagi-bagi ikan, dia yang bayari. Pedagang ayam bagi-bagi ayam, bagi-bagi kangkung, tetangga-tetangganya tidak yang tahu, dia yang bayar. Begitu dia meninggal dunia, orang tanya sama bakule pitik, kok ora tau ngeteri pitik meneh yu? Tanya sama bakule, iya kok ora tau ngeteri lele Kang? Kok ora tau ngeteri kangkung Mbok Di? Lah kowe ora pesen kok. Loh, dulu ndak pesen kan kamu antar. Itu udah dibayar almarhum ini, baru diketahui. Oh, ternyata dia. Nah, karena ibadah itu macam-macam, maka kita ambil peluang yang paling bisa untuk kita kerjakan. Sedikit cerita, ada seorang dokter pengen jadi penceramah. Saya bilang, gak usah dok, gak usah jadi penceramah. Nek sampean ceramah pasiennya kasihan, tapi kan saya ingin dapat pahala juga Mas Syafi'i. Ndak usah, sampean tetap jadi dokter, dapat pahala, niatkan nolong orang sakit. Tapi kan itu duit, nah duitnya sedekah ke, lek ngono ta. Nah tetap dapat pahala kok. Daripada engkau dokter ceramah. Nabi bersabda demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal soleh, nasihat dalam kebenaran kesabaran. Pak Fakih usul, Ustadz itu bukan hadis, itu Quran. Apa lagi Quran? Ora gelem kalah kowe. Nah ini, maka mari dari posisi mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Nanti besok akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tetap besok dapat pahala. Demikian, banyak salah, banyak khilaf, maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.